ketika Allah, karena Allah itu kreatif, maka ketika Allah menciptakan kehidupan, kehidupan itu tidak diciptakan sebagai produk massal. Ya, sama seperti saudara dan saya, yang sidik jari kita berbeda, iris mata kita berbeda. Tuhan ketika menciptakan manusia tidak seperti misalnya pabrik sepatu mencetak 1 juta sepatu yang beda cuma ukuran dan warnanya. Tapi Allah menciptakan secara khas, secara khusus. Maka wajar sekali kalau kemudian di dalam kekhasan itu setiap manusia dan setiap kebudayaan punya cara yang berbeda, punya ajaran yang berbeda tentang Tuhan. Karena keberagaman adalah ekspresi kreatif ilahi, perbedaan itu perlu diterima secara tulus. Menerima perbedaan secara tulus berarti adalah mengakui bahwa antara Kristen dan Islam itu berbeda. Ada nggak persamaannya? Secara substansial ada persamaan. Tetapi ada nggak perbedaannya? Ya sangat berbeda. Antara Kristen dan Konghucu, ya beda banget. Antara Kristen dan Buddha, oh dalam hal kasih, dalam hal penyangkalan diri, dalam hal kerendahan hati sama. Tapi dalam hal konsep Allahnya berbeda sekali. Karena Buddha termasuk yang disebut non-theistic religion. Jadi Buddha tidak punya figur Allah gitu ya. Buddha di Indonesia kemudian di tahun 70-an merumuskan bahwa yaitu Sang Buddha. Ya, tapi itu berbeda sekali dengan figur Allah yang dibayangkan orang Kristen atau orang Islam. Sorganya Kristen dan Islam juga beda. Konsep surga Kristen kan persekutuan dengan Allah, bersama dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Konsep surga Islam adalah apa? Kenyamanan, kenikmatan, upah, ganjaran, gitu. Ya kan? Dan surganya orang Buddha juga beda. Kalau orang Islam itu di surga mendapat semua hal, orang Buddha konsep surganya nirwana adalah di surga berarti kita nggak butuh semua hal, nothing. Kita nggak butuh cinta, kita nggak butuh apapun. Dan ketika orang sudah sampai di nibbana atau nirmana, itu yang ada adalah ketiadaan, itu surga. Kan beda banget ya. Dan itu perlu diterima secara tulus. Namun demikian, bahwa meskipun kita berbeda, kita GKI menghormati pemeluk agama lain itu sebagai sesama manusia dan rekan seperjuangan untuk menghadirkan kebaikan bagi semesta. Jadi tidak dianggap sebagai musuh, tetapi dianggap sebagai saudara, ya, sesama anak bangsa dan sesama ciptaan. Dan sikap terhadap agama lain itu ada 3 pendekatan. Ada yang alien, bahwa agama lain itu asing. Maka kayak bangsa-bangsa primitif zaman dulu ya, kalau ketemu dengan budaya lain diperangi. Dan kekristenan yang memerangi agama lain itu biasanya mewarisi semangat kekristenan zaman perang, zaman kolonialisme. Jadi pokoknya agama lain itu harus diberangus, harus dihabisin. Itu kan kaum primitif kan begitu. Kalau ketemu budaya lain atau orang dari suku lain dianggap sebagai ancaman. Itu namanya pendekatan yang alien. Walaupun tinggal di Indonesia, begitu ada kesempatan misalnya untuk menolak agama lain, ditolak. Yang bukan agamanya dianggap sebagai musuh. Itu pendekatan yang mengalienasi, mengasingkan orang lain. Tapi pendekatan yang kedua ada pendekatan yang coexistence. Jadi ya sudah kita tinggal di langit dan bumi yang sama, di semesta sebagai ruang kehidupan yang sama, manusia itu tidak dapat hidup tanpa ruang, Allah pun hadir dalam ruang, ya maka saya koeksis dengan orang lain. Ya, sekolah ketemu dengan agama lain, ke pasar ketemu dengan agama lain,
ke mall, ketemu dengan agama lain, bekerja, ketemu dengan agama lain. Ya sudah, berteman saja, tapi jangan saling mencampuri agama. Itu yang paling sering diucapkan saudara kita yang Muslim ya. Ya rukun, tapi agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Itu namanya koeksis. Berada bersama-sama di satu tempat. Nah, GKI itu dalam pengamatan, penghayatan saya melampaui pendekatan yang mengalienasi dan yang koeksistensi itu. Karena pendekatan GKI meminjam Profesor Wismo Adiwahono ya, pro existence. Pak Wismo Adi itu orang GKJW. Pro existence itu adalah kita saling mendukung keberadaan orang lain. Ketika orang lain itu berkesulitan, agama lain ya ini, kita bicara tentang agama lain berkesulitan. Pro existence adalah berarti kekristenan punya kewajiban untuk turut memperjuangkan keberadaannya. Jadi Indonesia bukan memimpikan seluruh Indonesia nanti jadi Kristen, bukan. Tetapi dalam komposisi keagamaan yang sekarang, bagaimana menghadirkan Kristus di tengah-tengah umat beragama lain itu. Dan kita, kalau di Jawa Timur ya, kami di Jawa Timur punya contoh banyak tentang pro-existence. Misalnya pada saat hari ulang tahun gereja, hari besar keagamaan, ya Paskah, Natal, itu tanpa diminta, tanpa dikomando, kawan-kawan Banser pasti datang ke gereja, menjaga gereja. Itu pro-existence. Ada satu pondok pesantren di Sidoarjo, itu setiap peringatan hari besar masyarakat penghayat, misalnya peringatan Anggoro Suci, itu tambah difasilitasi di pondok pesantren itu dan diundangkan tamu-tamu dari berbagai lintas agama. Itu pro-eksisten. Apakah itu pluralisme? No. Mereka tetap ya Islam, ya Islam. Penghayat, ya penghayat. Buddha, ya Buddha. Yang Kristen juga tidak jadi Islam ketika datang ke pondok pesantren. Saya di bagian akhir mencantumkan foto ini. Pemandangan seperti ini di GKI Darmo Satelit, di mana orang dari berbagai latar belakang itu ada mendukung, dan model silaturahmi yang begitu tuh sudah biasa banget di Jawa Timur. Nah, anak-anak sekarang berada di sekolah, yang kalau di Jakarta misalnya BPK Penabur gitu ya, itu kan sekolah Kristen tuh. Pertanyaannya di BPK Penabur, berapa persentase anak yang beragama lain? Karena yang Islam disekolahkan di Al-Azhar, atau dimasukkan pondok pesantren, yang Kristen dimasukkan sekolah Kristen, lalu nanti yang Buddha misalnya masuk sekolah-sekolah Tionghoa. Anak-anak kita nggak pernah punya pengalaman koeksis, apalagi proeksis. Bayangkan kalau dari playgroup, TK, SD, SMA, kuliah, hidupnya sama orang Kristen terus tuh. Ya ada satu dua yang beragama lain, tapi lalu begitu gede di remaja, pemuda, hidupnya di gereja. Maka itu masih dalam tahap apa? Alien. Padahal kita perlu menuju pada pro-existence. Maka sangat indah kalau sekolah minggu itu punya program minimal 1 atau 2 kali lah dalam 1 tahun. Misalnya pas hari anak itu ya. Pas hari anak nasional, ajaklah anak-anak sekolah minggu itu pergi misalnya ke sekolah dasar negeri atau ke sekolah muslim untuk ya merayakan bersama, main bersama, lalu kemudian saling berbagi. Itu harus menjadi program gereja, saudara. Karena kita nggak akan bisa mengharapkan pemerintah. Ya. Kalau di Surabaya, saya menjadi salah satu konseptor perda toleransi ya.
Di Perda itu saya mengusulkan setiap instansi termasuk sekolah-sekolah harus punya program yang namanya program dialog. Tapi lama begitu. Nah, di GKI Dharma Satelit kami menyelenggarakan itu, misalnya ketika rutin lah tahun ini bersama dengan anak-anak di RW tertentu, ya anak-anak tuh bermain, berkumpul, saling berkenalan. Tahun depan dengan TK yang ada di belakang, gitu ya, yang TK Muslim. Itu untuk melatih pro existence. Dan kenapa? Pertanyaan ketiga sekarang adalah bagaimana kita menegaskan kekristenan kita dalam secara khas di Indonesia. Ya karena Indonesia itu bineka, maka kita harus belajar jadi orang Kristen yang terbiasa hidup di dalam kebinekaan. Maka kita perlu menjadi orang Kristen yang menghargai budaya kita. Kalau saudara Batak, ya peliharalah kebataanmu. Kalau Jawa, peliharalah kejawaanmu. Kalau Tionghoa, peliharalah ketionghoaanmu. Kalau Ambon, Manado, Madura bahkan mungkin, atau apapun Nias, peliharalah itu. Karena uh, itulah identitas kebudayaan kita. Ruang hidup kita itu dibangun di sana. Kenapa? Karena banyak orang itu sudah kehilangan identitasnya dan lebur dalam identitas budaya Kristen yang populer. Budaya Kristen populer apa? Ya Kristen seperti Kristennya orang Amerika, ya, Kristen seperti Kristennya orang Eropa. Ruang hidup asali kita tuh makin kabur, dunia tanpa sekat, manusia kehilangan keseimbangan relasi dengan ruang asalnya, kehidupan lokal tergusur, ya, penduduk migrasi kemana-mana, tercabut dari ibu pertiwi kita, budaya lokal punah. Siapa di antara saudara yang kalau sekolah minggu ngajar tembang lokal, misalnya. Kalau GKI mestinya harus ngajarin anak-anak bukan hanya lagu sekolah minggu yang berbahasa Indonesia, tapi secara bergiliran bahkan mengajarkan lagu yang berbahasa lokal, gitu. Tidak terlihat lagi tarian lokal, tarian-tarian sekolah minggu jadi tarian hip hop, ya kan? Kenapa nggak tarian lokal? Tidak lagi terdengar dongeng lokal. Kalau pas cerita bebas kita impor cerita-cerita orang Eropa. Kenapa nggak cerita lokal? Tidak dimengerti lagi bahasa lokal. Ya. Jadi itu perlu dibangun lokalitas itu. Walaupun tempatnya di Jakarta, ya. Malah penting kalau di sekolah mereka diajari bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu kan bahasa global. Itu hegemoni global kan. Di gereja mereka bukan hanya berbahasa Indonesia mestinya. Diajarkan bahwa konteks sekolah minggu ini juga konteks yang dibangun dalam lokalitas. Nah, kalau kita melihat sekarang semua tradisi yang sebelumnya lahir dan lestari itu turut punah bersama dengan ruang hidup yang terjajah. Ya, kalah sama budaya populer, kapitalisme, westernisasi, Arabisasi, atau sekarang Koreanisasi, gitu ya. Yang biasanya menunggangi jargon kemajuan peradaban dan kemurnian dogma serta sikap keagamaan. Dan dua ekstrim ya. Kalau yang Islam menganggap bahwa yang paling bagus itu budaya Arab, itu ekstrimnya kan begitu. Kalau belum Arab banget, belum Islam. Kalau yang Kristen melihatnya kalau masih mengembangkan budaya lokal itu dianggap kurang beradab, kan sama kan? Maka menjadi Kristen itu perlu menjangkarkan kembali masyarakat yang semakin tercabut dari primordialitasnya. Mainan-mainan, membuat alat peraga, syukur-syukur kalau diberi sentuhan lokal. Tapi juga ada yang kedua, dunia sebagai ruang bersama, konsep yang sifatnya global karena manusia itu saling terikat ya dengan seluruh ciptaan. Pagi tadi misalnya saya makan bubur ayam, ayamnya mati, sayanya hidup, maka saya berhutang kehidupan pada ayam yang rela mati untuk saya. Nah, anak-anak perlu menyadari bahwa dunia ini adalah tempat hidup bersama.
Bukan hanya orang yang berbeda suku, berbeda status sosial, tapi juga berbeda agama dan bahkan ruang hidup bersama bagi seluruh ciptaan. Nah, hidup bersama dalam harmoni bersama dengan seluruh ciptaan itu adalah dasar manusia yang sejati. Maka iman yang merangkul kebinekaan itulah iman yang khas Indonesia. Bukan hanya saja tentang pengalaman personal manusia dengan Tuhan, namun harus dilihat sebagai kebersamaan dengan Tuhan yang hadir dan lahir di Ibu Pertiwi. Jadi Tuhan Yesus itu hadir di Ibu Pertiwi. Dan penebusan Yesus itu seharusnya tidak hanya dihayati sebagai penebusan atas dosa manusia, namun juga dihayati sebagai penebusan atas seluruh ciptaan, agar mencapai kesempurnaan pada langit baru dan bumi baru, Wahyu 21 itu ya. Dan Kristus tidak hanya bekerja di dalam hati orang percaya, sehingga kita juga ditantang untuk melihat Kristus yang menubuh, berinkarnasi dalam hidup yang berrelasi secara total dengan seluruh ekosistem. Kristus hadir di seluruh ciptaan. Sebab itu seluruh ciptaan diperdamaikan dengan Kristus, dan Allah yang tak terbatas itu hadir di ruang yang terbatas. Dan di sanalah kemudian Tuhan Yesus akan mengubah wajah kehidupan. Gereja adalah tubuh Kristus, namun juga sekaligus gereja adalah bagian dari semesta. Jadi jangankan umat beragama lain, semesta itu adalah bagian dari tubuh Tuhan. Saya kemudian meminjam apa yang pernah dikatakan oleh Pendeta Eka Dharma Putra ya. Something which is good only for Christian is unchristian. Jadi kalau kita cerita sekolah minggu hanya menekankan kebaikan itu bagi kita, itu malah cerita sekolah minggu kita tidak Kristiani. Karena Allah menerbitkan matahari, menurunkan hujan bagi orang baik, tidak baik, benar, tidak benar, dan memberi anugerah khusus misalnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Saya mendesain sendiri, menggabungkan dua gambar ini, Pancasila dan Yesus, yang saling memeluk. Itulah kira-kira pribadi Kristen yang khas Indonesia. Nah, PR-nya apa? What next? Next, ketika kita bicara tentang hidup bersama yang berbeda, maka perlu ada dialog kehidupan, hidup bersama. Kalau sudah hidup bersama, anak-anak dikondisikan seperti itu, maka pasti akan ada dialog karya. Bikin proyek bersama. Apa proyek bersama yang bisa kita lakukan dengan umat beriman lain? Ya, komisi anak perlu itu. Yuk kita bikin program bersama antara komisi anak gereja A dengan pondok pesantren atau dengan kampung X gitu. Misalnya proyek belajar coding gitu kalau sampai sekarang, atau membuat konten YouTube. Untuk apa? Untuk pesan kebaikan, untuk pesan persahabatan. Itu dialog karya. Baru setelah ada dialog kehidupan, dialog karya, orang bisa berdialog iman. Jadi saya sehari-hari lebih banyak kumpul dengan teman-teman lintas agama daripada dengan anggota jemaat ya. GKI Dharma Satelit itu sangat berbaik hati gitu. Pendetanya selalu ucul kemana-mana ya, lepas kemana-mana. Tapi saya tidak pernah sekalipun merasa kekristenan saya semakin kabur. Malah saya merasa bahwa pelayanan lintas iman itu sebagai jalan spiritualitas. Jalan asketik, karena banyak pendeta, banyak orang kan pelayanannya manajemen gereja, kepemimpinan gereja, pembangunan jemaat. Itu kan sudah rame itu. Pelayanan kalau anggota jemaat itu pelayanan di musik, pelayanan di internal. Saya malah memilih jalan yang berbeda, asketis, jalan yang sepi. Tapi justru ketika saya berasketik itu, keluar dari jalur keramaian, saya berjumpa dengan Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan ketika saya berjumpa dengan umat beriman yang lain, saling menolong, saling menghargai. Saya berjumpa dengan Tuhan ketika mahasiswa dari Universitas Islam Sunan Ampel itu setiap 1 bulan sekali 100 orang mereka datang ke GKI Dasa
untuk mendengarkan konsep-konsep kekristenan. Saya berjumpa dengan Tuhan ketika saya mengadvokasi kelompok-kelompok yang dimarginalkan, dipinggirkan. Ada perjumpaan dengan Kristus yang hadir. Nah, itu di titik itu orang akan sampai pada dialog iman. Nah, kalau anak-anak terbiasa berteman dengan yang berbeda, misalnya kalau mereka sudah punya media sosial, ya dorong supaya mereka punya teman yang berbeda. Ya. Lalu terbiasa bekerja bersama dengan yang berbeda, kerjasama untuk kebaikan bangsa. Maka anak-anak akan juga dimampukan untuk melakukan dialog iman tanpa segan dan tanpa sungkan. Ya. Termasuk misalnya kalau di dialog iman itu memberikan mimbar. Jadi, kalau saya berkunjung misalnya ke pondok pesantren di hari Jumat, sama Pak Kiainya saya disuruh khotbah Jumat, bayangkan. Tausiah dalam perspektif Kristen. Kalau saudara yang dari Muslim datang, gitu, pas saya berkhotbah, saya pasti memberikan kesempatan bagi mereka untuk naik mimbar dan menyampaikan sesuatu. Ketika ada banyak peristiwa di dalam kehidupan, kita perlu mendengar perspektif agama lain. Saya kira itu yang bisa saya bagikan, saudara. Jadi untuk nanti apabila ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan lebih lanjut, seandainya sesi tanya jawab kita nanti enggak nutut, saya memberi uh, kesempatan bagi saudara untuk kita bisa bercakap, saling berbagi pengalaman. Ya, begitu kira-kira, Yohana. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan. Kita boleh memberi apresiasi melalui fitur reaction kita. Ibu Bapak, terima kasih. Pendeta Andri, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang berlangsung kurang lebih ya 30 menit. Nantinya Pendeta Andri, apakah pertanyaannya mau dijawab satu persatu dulu atau mau dikumpul dulu 3 pertanyaan lalu langsung dijawab? Mau seperti apa? Kumpul aja, ya, dikumpul Kumpul 3 aja. pertanyaan. Ya, Ya. oke Pak. Saya mohon izin untuk berbagi materinya ke kolom chat ya, Yohana Oh ya. ya, ya Pak. Ya, Silakan Pak. silakan. Eh, oke, baik. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh juga di kolom chat dituliskan. Materinya sudah ada di kolom chat. Mari Ibu Bapak, Kakak-kakak, GSM yang ingin bertanya atau memberi respons. Ya, ya. Dari Ibu Mustika Tarigan, GKI Serpong, ada di kolom chat. Ternyata baru dengar kalau tentang penjelasan ini, ternyata saya masih ada di kategori alien. Iya. Mari kakak-kakak, ibu bapak. Mungkin dari saya dulu Pak, beri tanggapan gitu ya. Eh, kalau ada gak ya Pak, maksudnya hari-hari raya gerejawi gitu, tertentu yang tepat gitu untuk kita perkenalkan dialog kehidupan gitu kan. Tadi ada aktivitas keluar, ada gak tema-tema yang bisa berkenaan dengan berdialog kehidupan dengan teman-teman lain? Begitu Pak, mungkin kalau dari saya pertanyaan. Ya, kalau di Indonesia itu minat pada hari-hari besar keagamaan memang masih sangat tinggi. Jadi carilah hari besar keagamaan yang paling mengundang antusiasme jemaat, misalnya Natal gitu ya. Nah, di momen Natal itu diadakan acara ya.
bersama dengan umat beriman yang lain. Biasanya kan Natal kan kita sibuk pada hal internal, lalu bikin drama, artinya Natal berfokus pada bagaimana membuat orang menghadirkan suasana Natal gitu ya di gereja. Nah, sesekali kita perlu menghadirkan suasana Natal di kota. Kalau di Surabaya sekarang ini, kalau saya tidak sempat memasukkan fotonya di depan balai kota itu kami hias. Jadi di depan balai kota Surabaya kami hias dengan hiasan Natal gitu. Lalu ketika ada perayaan Natal bersama, kami minta ini di balai kota. Lalu beberapa waktu lalu Surabaya itu kan jadi salah satu kota yang ditetapkan sebagai kota ramah anak ya. Nah, momen itu dimanfaatkan untuk anak-anak dari berbagai lintas iman itu ada di sana. Jadi kadang-kadang begini, masyarakat kita itu kan sebetulnya orang Indonesia itu sangat toleran dan sangat menyukai semacam selebrasi kebinekaan. Jadi tahap pertamanya itu selebrasi, Tuan. Karena masyarakat kita kan celebrate itu wow gitu menggambarkan. Lalu juga kalau saya tidak tahu di Jakarta, kalau di Surabaya itu ada Car Free Day ya. Setiap hari Minggu ada Car Free Day. Kami menghadirkan misalnya pentas musik bersama anak-anak lintas iman di Car Free Day itu. Singkat saja 1 jam. Itu udah memberi pesan yang sangat kuat. Intinya adalah gereja bersama dengan umat beriman yang lain itu hadir di ruang publik, bukan hanya mengundang. Kalau mengundang itu sangat baik ya. Misalnya anak sekolah minggu ketika Natalan komisi anak atau Natalan anak-anak diundang dari anak-anak yang beriman lain untuk datang, ya itu bisa. Tapi juga perlu memperhatikan bahwa gereja itu datang di ruang publik. Nah, harus berani. Berani itu dalam konteks begini. Kita itu tidak akan canggung, misalnya kalau di Surabaya kami punya yang namanya Taman Bungkul. Itu ruang publik yang nggak pernah sepi. Kami datang di sana, melakukan sesuatu bersama di sana. Gereja mendatangi ruang publik. Teman-teman yang Buddha misalnya, kalau di masa-masa mendekati Waisak, itu mereka mengadakan semacam pameran ya, Buddhist Expo. Di mana? Di mall. Dan di Buddhist Expo itu kemudian diundang teman-teman lintas iman. Sehingga orang yang ke mall sambil naik eskalator, lihat atriumnya itu. Nah, menumbuhkan suasana yang demikian itu penting. Bagaimana kita mewarnai dialog kehidupan itu di ruang publik. Dan jangan lupa untuk mengekspos ya apa yang diprogramkan itu dan dan kerjasama lintas iman itu jangan lupa diekspos di media, diekspos di sosial media. Itu sebagai sarana pemberitaan Injil menurut saya. Kan kita tuh salah satu tugas kita kan sharing good news kan. Jadi kalau sharing good news adalah ketika ada kerukunan, ada hal-hal yang baik untuk dibagikan di tengah suasana permusuhan, itu kita jangan sungkan, jangan minder. Ini saya mohon share screen-nya. Salah satu misalnya kawan-kawan di GKI Jombang nih. Di GKI Jombang itu suatu saat sampai masuk tribun dan seterusnya. Anak-anak GKI Jombang itu punya sekolah, namanya Sekolah Petra. Nah, suatu saat kami punya program bersama dengan Gus Aan Ansori, bagaimana ini bisa menjadi anak-anak itu bersahabat. Maka anak-anak yang mostly ya etnis Tionghoa, Kristen putih-putih itu diajak berkunjung ke pondok pesantren. Ya awalnya orang tuanya resisten ya.
nanti bagaimana keselamatan anak-anak saya dan seterusnya. Perlu dikawal polisi atau tidak. Tapi setelah itu dijalankan, itu menjadi sesuatu yang sangat inspiratif. Coba kalau dilihat peristiwa ini ya, peristiwa yang katakanlah ini, eh, anak-anak itu berkumpul, didahului dengan anak-anak pondok pesantren berkunjung ke GKI di Jombang, lalu kemudian anak-anak Petra itu gantian ya mengunjungi pondok pesantren dan mereka bermain bersama dan itu tidak menjadi momen yang dilewatkan begitu saja. Ya, lihat momen-momen seperti ini. Mestinya BPK Penabur punya atau GKI SW Jabar punya kesempatan yang jauh lebih strategis ya daripada yang di Jawa Timur. Ya, yang dalam hal ini Pak Hendra pasti sudah sangat berpengalaman lah di Cianjur dan juga di Jawa Timur beliau juga aktif. Nah, ini kalau bisa dihadirkan di suasana gereja, maka gereja dengan masyarakat sekitar akan punya peran edukatif ya, peran edukasi yang luar biasa di sana. Ya, saya kira begitu. Jadi momen-momen yang penting lalu diabadikan, dipublikasikan sehingga kita memberi warna itu. Ya, Pak. Baik, Pak. Sangat menjawab, Pak. Terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Edi dari GKI Pengadilan Bogor. Mau dibacakan langsung, Kak, atau mau dibacakan oleh saya saja? Saya baca langsung nggak Oh, apa-apa ya. oh ya, Bu, boleh. Silakan, Pak. Agama, produk kebudayaan, agama adalah buatan manusia. Agama buatan manusia, tapi kebenaran itu diwahyukan oleh Allah. Ya, itu jawaban singkat saya. Agama itu buatan manusia karena di dalam agama ada ritual, ada uh, struktur, interpretasi, ada agama buatan manusia. Kitab suci dibuat manusia, tapi wahyunya itu berasal dari Allah. Nah, ketika agama menerjemahkan apa yang diwahyukan oleh Allah, di sanalah Roh Kudus, kita menghayati Roh Kudus itu bekerja. Tapi secara faktual agama adalah buatan manusia. Ya. Tapi bagaimana manusia itu bisa membuat? Ya inspirasinya, pewahyuannya dari Allah. Yang kedua, ada pertanyaan dari anak di ibadah anak tentang siapa yang mencipta Allah. Ya, Allah itu kekal, maka dia satu-satunya sosok yang tidak bergantung pada pihak yang lain, gitu ya. Jadi Allah itu kan sumber dari segala sesuatu dan tujuan dari segala sesuatu. Siapa yang mencipta Allah? Ya, tidak ada, karena Allah itu kekal. Dia ada sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Lalu bila mana pengenalan Allah berbeda dengan pengaruh kebudayaan? Apakah dapat dimaknai bahwa Allah umat Kristen bersedia berdamai gitu ya, bersedia dengan Allah umat lainnya? Ya, ini pertanyaan klasik ya. Bagaimana pengenalan akan Allah berpengaruh kepada dari kebudayaan? Memang ada produk-produk kebudayaan yang tentu bertentangan dengan iman kita. Misalnya salah satunya nggak usah jauh-jauh lah, kebudayaan yang menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas 2. Itu jelas berbeda dengan penghayatan kita tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai eser kenekdo. Ya, penolong yang sepadan. Eser itu kan aid, bukan assistance. Aid itu kalau Aceh tsunami dapat bantuan dari PBB, PBB lebih kuat. Nah, perempuan dan laki-laki itu perempuan disebut sebagai ezer, kenekdo. Kata ezer itu kalau dalam perjanjian lama digunakan dalam Mazmur misalnya. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Votum ibadah kita itu pakai kata ezer. Nah, maka kalau ada kebudayaan yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki itu jelas keliru. Ya, maka harus ada interpretasi terhadap kebudayaan berdasarkan apa
interpretasi penghayatan teologis kita. Ya. Jadi, apakah Allah umat Kristen ini maksudnya apa ya? Bersedia atau apa? Berbeda ya mungkin ya maksudnya. Berbeda dengan Allah umat lain. Pengenalannya yang berbeda. Tapi kita akan percaya kepada Allah itu Esa. Esa itu artinya satu-satunya, tidak tertandingi, tidak tersaingi. Kalau berbeda, maka penciptanya orang Amerika dengan penciptanya orang Indonesia beda dong. Penciptanya orang Arab dengan orang Israel beda dong. Lalu bagaimana menyiapkan anak sekolah minggu supaya punya sikap pro-existence? Bagaimana dengan ateis? Juga supaya tidak memberi pengaruh. Ya, pro-existence berarti tadi tiga ya. Dialog kehidupan, harus hidup bersama, dilatih hidup bersama dengan yang berbeda. Maka sekolah minggu punya kewajiban bikin program itu. Lalu yang kedua, bekerja bersama yang berbeda. Jadi bagaimana anak-anak punya proyek bersama, misalnya katakanlah membuat proyek misalnya tanaman misalnya di satu lokasi, satu gereja dengan gereja tetangga menanam dan ini dipelihara bersama. Itu latihan tuh. Atau proyek bikin semacam apa yang membutuhkan tanggung jawab bagi anak-anak yang masing-masing harus berkontribusi. Dan kemudian anak-anak perlu belajar untuk menceritakan imannya dalam satu topik yang sama. Misalnya topik tentang persahabatan menurut iman Kristen itu seperti apa? Topik persahabatan menurut Buddha seperti apa? Atau topik tentang bullying yang dalam kehidupan anak-anak. Jangan sampai kemudian kita kembali lagi menganselmuskan anak-anak GKI Klasis Jakarta Selatan. Ngomong tentang penebusan ya mesti gak nyambung dengan yang Buddha, yang Konghucu. Itu anselmian banget. Wong kita ngomong tentang penebusan dengan orang-orang gereja timur aja nggak nyambung kok. Tapi guru-guru sekolah minggu kan seringkali menganselmuskan anak-anak, padahal ada isu-isu yang anak-anak, persahabatan, bullying, isu-isu apalagi itu misalnya bagaimana sikap terhadap orang tua, bagaimana isu-isu yang bukan hanya moral tetapi substansial begitu. Ya. Lalu bagaimana dengan ateis? Ateisme sebetulnya kalau kita bicara tentang ateisme itu kan begini, kita berada di dunia di mana agama menjadi semakin tidak relevan karena agama memakai bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami oleh orang di luar agamanya. Ya kan? Kita ngomong tentang bahasa-bahasa yang makin tidak relevan, sementara dunia kita sedang menuju ke arah yang berbeda. Maka biasanya agama menjadi semacam partai politik sendiri, gitu. Partai politik yang terlalu asik dengan dunianya sendiri. Nah, maka dari situ muncul kelompok-kelompok yang melihat agama itu sangat kuat, tapi kemudian tidak relevan bagi kehidupan. Maka ya sudah, lebih baik ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi pada prinsipnya, ketika anak-anak itu mempertanyakan keberadaan Tuhan, kita sebagai guru sekolah minggu punya tugas wajib untuk membuktikan kepada mereka atau menolong mereka bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Misalnya, bagaimana menjelaskannya? Ketika manusia punya perilaku, punya kehendak, punya kreativitas, itu semua tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada software. Ya, struktur genetika manusia yang kurang lebih sama, gitu ya. Walaupun berbeda, tapi polanya sama. Itu tidak mungkin kalau tidak ada Allah yang mengerjakan itu semua. Dan manusia tidak pernah bisa berkuasa atas kehidupannya sendiri kan. Ada bagian-bagian yang tidak bisa manusia kerjakan. Jadi ateisme adalah sebuah pilihan, sebuah filsafat atau aliran, tapi memang anak-anak dilatih untuk menghubungkan seluruh yang terjadi dalam kehidupannya dengan Tuhan.
Maka jangan hanya menghubungkan hal-hal seperti keselamatan, penebusan, pertobatan, gitu saja. Karena itu bakal tidak relevan, dan ketika anak-anak tidak menghubungkan hidupnya dengan Tuhan, mereka akan jadi ateis. Kalau mereka bangun kesiangan, apa hubungannya dengan Tuhan? Kalau mereka di sekolah bekalnya ketinggalan, apa hubungannya dengan Tuhan? Kalau mereka nggak bisa mengerjakan matematika atau benci pelajaran bahasa Mandarin, apa hubungannya dengan Tuhan? Jadi tugas guru sekolah minggu adalah memberi bobot spiritual terhadap setiap hal yang remeh di dalam kehidupan. Itu kan kalau Kolose 3:23 itu ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu bukan untuk manusia, tetapi perbuatlah itu untuk Tuhan. Disitulah kemudian kita akan mengikis yang namanya ateisme. Bukan pada argumentasi, karena argumentasi itu nggak ada habisnya, jadi tempat kusir. Ya, terus ini dari Bu Julia, GKI Dipo, ya, mengenai pandangan Allah berubah mengikuti perenungan atau sebuah orang, apakah mengenai Allah yang tidak berubah bisa diajarkan anak-anak? Oke, Allah itu tidak berubah dalam kasih dan karunia-Nya. Ya. Dan Allah itu berubah dalam cara dia menyatakan kasih karunia-Nya. Ya kan, di zaman perjanjian lama Allah menyatakan lewat Taurat. Di masa-masa itu Allah menyatakan karunia-Nya lewat Israel. Di abad pertama Allah membuka anugerahnya kepada segala bangsa. Jadi Allah tidak berubah di dalam kasih-Nya. Itu pada prinsipnya. Jadi kita pribadi yang berubah juga kan. Tapi yang tidak boleh berubah dari kita adalah kita harus mengasihi Allah dan sesama. Sama kayak gitu, Bu. Lalu seperti konsep Allah Tritunggal yang berubah, bagaimana kita mengajarkan pada anak mengenai konsep yang sudah pasti benar. Nah, saya harus jujur bahwa ajaran tentang Tritunggal itu sangat beragam dan sampai sekarang tidak ada kesepakatan final ya di antara gereja-gereja di seluruh dunia. Ya, adanya adalah dua versi yang satu cenderung menekankan ketunggalannya, ya teologi Barat itu cenderung menekankan ketunggalannya, dan yang lain menekankan kejamaannya. Tapi pada prinsipnya itu justru menjadi menarik karena Allah ketika bisa kita jelaskan secara persis, maka Allah itu lebih kecil daripada logika kita. Ya, ya kan? Ketika kita bisa menjelaskan Allah secara detail, maka Allah berada di dalam kekuasaan logika kita. Tetapi pada saat gereja punya banyak perspektif tentang Allah Tritunggal, ada yang mengatakan satu hakikat, tiga pribadi. Ada yang mengatakan Allah persekutuan, yang sejak semula tiga, gitu ya, tekanannya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Allah yang satu-satunya, tidak tertandingi, tidak tersaingi, tapi tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dan kekerasan, melainkan menggunakan pendekatan kekeluargaan sebagai bapa, pendekatan solidaritas sebagai anak, pendekatan persekutuan sebagai Roh Kudus, macam-macam. Ya, jadi tentang Allah Tritunggal, kalau saya ditanya anak-anak Allah Tritunggal itu seperti apa? Menurut saya konsep kekristenan tentang Allah itu justru menjadi sempurna ketika kekristenan punya Allah Tritunggal. Karena apa? Saya tidak akan membutuhkan Allah yang lain ketika saya tahu bahwa Allah itu maha kuasa, maha besar, satu-satunya, tapi Ia melihat, memperlakukan saya seperti seorang bapa. Dan sejarah menunjukkan bahwa Allah Bapa bekerja, memberi hukum, mendidik, mencipta, memelihara. Dan Ia memperlakukan saya sebagai kawan. Allah menjadi sama dengan saya. Pendekatan solidaritas. Tidak seperti bapak saya yang kalau saya salah dihukum, Allah juga adalah kawan saya. Ketika saya salah, saya ditanggung supaya saya bisa berdamai dengan sang Bapa. Dan di tengah
dunia yang penuh dengan persaingan, Allah menjadi kawan saya, sekutu saya, ya, companion yang mendampingi saya. Dan saya tidak membutuhkan Allah lain. Kalau saya berdiskusi dengan umat beriman lain seringkali gitu, bahwa saya menghargai penghayatannya, tapi kalau bicara tentang Allah itu berkuasa, ya semua agama ngomong Allah berkuasa. Allah itu maha tinggi, semua agama ngomong Allah maha tinggi. Yang khas dari kekristenan adalah yang berkuasa dan yang maha tinggi itu, dia tidak menggunakan pendekatan kekerasan dan kekuasaan. Tapi tentu penjelasan itu masih ada kelemahannya. Karena apa? Itu penjelasan yang idealis. Tapi itu saya hayati, gitu ya. Itu saya hayati. Ya, ya. Oke, saya kira Ya, itu, Kak Johanna. ya Pak. Baik, ya ini ada lagi dari Pak Kristiawan. Ya. Bagaimana menguatkan dan memberikan ASM jika berada dalam lingkungan alien? Memberikan apa nih ya, Pak Kristiawan? Ya, Memberikan, jadi kita kan kadang-kadang anak-anak kita tuh ada yang memang di dalam lingkungan yang agamanya berbeda. Jadi mereka tuh eh, kadang-kadang mereka udah ditanya mengenai masalah tadi kayak penebusan, kenapa kamu percaya Yesus, apa. Nah, sementara dia jadinya kayak berusaha, saya kalau lebih gitu saya lebih baik menarik diri dari eh, orang-orang seperti itu. Nah, sementara dia juga ada bullying gitu. Nah, saya juga kadang-kadang kalau kita menguatkannya itu yang agak agak susah, jadi buat dia supaya dia bisa menerima orang lain yang seperti itu gitu. Ya, ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih, Pak Kristiawan. Saya punya pengalaman itu, Pak. Saya lahir di Kediri, di satu desa itu keluarga Kristen pertama adalah keluarga saya, Pak. Jadi saya waktu SD itu satu-satunya murid Kristen. Sudah putih sendiri, Kristen sendiri, di sekolah negeri, dan yang paling saya ingat, sekolah hari pertama sampai 1 bulan, itu eh, saya dibully habis. Ini orang Kristen, matinya disalib, sorry ya, ada bunyi-bunyi. Eh, Orang Kristen matinya disalib, lalu kemudian putih ya, dianggap bahwa kamu Cina. Tapi anak-anak kita itu butuh itu, Pak. Butuh pengalaman diuji secara mental ya. Dan waktu itu saya komplain kepada orang tua saya tidak mau sekolah di situ. Lalu bapak saya mengatakan, justru karena kamu adalah garam, maka kamu yang sedikit itu harus masuk ke tempat yang lebih banyak. Kalau garam itu kebanyakan, kamu akan keasinan. Jadi pendekatannya adalah pendekatan pastoral, Pak Kristiawan, bukan pendekatan apologetika. Karena kalau pendekatan apologetika, anak-anak yang dibully secara apologetis itu menjelaskan secara apologetis itu tidak akan pernah memuaskan. Ya, jadi kamu harus kuat karena kamu adalah garam. Nah, garam harus tinggal di sana dan memang tidak butuh waktu lama buat saya berdasarkan pengalaman itu untuk diterima dan bahkan kemudian menjadi pemimpin di antara kawan-kawan saya sejak SD itu. Di SMP saya juga di sekolah negeri, SMA saya sekolah negeri, dan kemudian ketika di Surabaya, dulu saya punya asisten rumah tangga ya, tapi sudah 10 tahun kami nggak pakai. Tapi ketika kami punya asisten rumah tangga, yang ketika sore dia pulang, asisten rumah tangga saya itu orang Madura. Saya minta anak saya, Kirana namanya, waktu itu masih kecil, untuk dibawa, nih bawa Kirana ke rumahmu, nanti malam saya jemput. Jadi hampir setiap malam, anak saya waktu itu umur 4 tahun mungkin, dibawa oleh asisten rumah tangga saya pulang ke perkampungan orang Madura yang notabene semua Islam, di rumah gang-gang sempit begitu.
dan ya dilatih untuk berteman dan seterusnya, dan awalnya juga pasti dianggap sebagai orang asing. Tapi lama-lama saya sangat tersentuh ketika suatu saat saya menjemput dia, anak-anak kecil itu yang Madura-Madura itu berlari-lari manggil Kirana, Kirana, Kirana. Dan sekarang Kirana sudah SMP kelas 3. Dia seorang yang sangat luas dalam masuk di semua kalangan. Kenapa? Karena sejak kecil dia sudah dibiasakan. Dia tidak punya problem sama sekali untuk bersahabat dengan siapapun. Itu terlihat karena beberapa kali dia sekolahnya di Petra. Beberapa kali ketika ada pembinaan Olimpiade Sains begitu, kumpul dengan anak-anak sekolah negeri yang nggak canggung, lalu sangat peka terhadap yang namanya pergaulan yang tidak membatasi. Jadi prinsipnya memang anak-anak perlu didekati secara pastoral, bukan secara apologetis. Karena kita mendekati apologetis itu mempersiapkan orang untuk perang. Nah, apologetika itu diperlukan untuk orang-orang yang membutuhkan jawaban, bukan orang-orang yang ingin memerangi kita. Itu intinya begitu. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, baik, Ibu Bapak, Kakak-kakak GSM masih ada lagi mungkin satu penanya atau yang mau menanggapi begitu? Eh, ya, sepertinya sejauh ini sudah tidak ada ya. Eh, Mungkin dari Pak Andri ada mau memberikan closing statement. Ya, Tuhan itu menempatkan kita di tempat yang sangat istimewa, yaitu Indonesia. Dan kerajaan Allah, Allah bertakhta di bumi Indonesia, itu harus diperjuangkan melalui kasih, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 66 kali disebut tentang kerajaan Allah. Sebutan tentang Injil kerajaan Allah jauh lebih banyak daripada Injil keselamatan yang cuma disebut sekali dalam Alkitab. Yesus pun datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Maka saudara-saudara dan saya yang ditempatkan Tuhan di bumi Ibu Pertiwi di Indonesia ini, yang sangat bineka, punya tugas untuk mendaratkan kasih, perdamaian, dan keutuhan ciptaan melampaui apapun. Sebab itulah yang Tuhan ingin lakukan bagi kita melalui anak-anak. Terima kasih. Ya, dengan demikian sesi ketiga Bina GSM sudah berakhir. Kita boleh sekali lagi beri reaction, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Andri yang sudah memaparkan materi. Eh, Sebelum kita berakhir di sesi ketiga ini, saya izin membagikan link evaluasi bagi ibu bapak, kakak-kakak, boleh diisi link evaluasinya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pendeta Andri. Bagi kakak-kakak yang mau mendownload materi, tadi Pendeta Andri sudah bagikan terlebih dahulu di kolom chat ada di atas, gitu, di kolom yang atas. Saya boleh pamit? Ya, boleh Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih Pendeta Andri. semuanya. Terima kasih, Pak Tuhan Pendeta. berkati. Tuhan Ya, berkati. Terima kasih, Pak. sama-sama, Pak. Ya. Bapak Ibu, kakak-kakak, kita akan rehat sejenak 30 menit begitu. Bahkan sebenarnya bisa lebih ya, 35 menit mungkin. Kemudian kita akan bertemu kembali pada sesi keempat nanti pukul 11. Persilakan untuk istirahat kakak-kakak, ibu bapak sekalian. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak.